Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Nah, gimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, terima kasih karena hari ini Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan coaching pendampingan sekolah binaan ya Pak. Ya, mungkin kalau bisa dari Bapak ini mungkin bisa mengungkapkan apa yang ingin menjadi target Bapak dari pembicaraan kita pada hari ini, apa yang ingin Bapak capai? Ibu, terkait pembicaraan hari ini, ulun ingin mengetahui atau minta penjelasan tentang bagaimana praktek kinerja atau indikator yang ulun pilih dalam praktek kinerja di PMM. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau sudah sesuai dengan rapot pendidikan di SMP kami, Bu. Mungkin kalau boleh Bapak lebih ungkapkan lagi bagaimana gambaran mengenai rapot pendidikan di sekolah Bapak pada saat ini. Baik Ibu, untuk kondisi rapot pendidikan di sekolah kami tahun 2024 itu rata-rata mengalami kenaikan, memang ya, kemampuan numerasi mengalami peningkatan ya, juga indikator yang lain. Tapi dari seluruhnya itu kemampuan iklim kebinekaan indikatornya juga memiliki pencapaian terbaik. Namun iklim keamanan satuan pendidikan itu indikatornya mengalami pencapaian terendah ya. Ya, Bu. Iklim keamanan di satuan pendidikan kami itu sangat paling rendah ya, Bu. Pak, dibanding indikator-indikator yang lain. Iya, Bu, betul, Bu. Jadi kalau melihat dari rapot pendidikan tersebut, menurut Bapak apa kira-kira yang menjadi latar belakang masalahnya, Pak? Berdasarkan rapot itu juga yang kami baca, kami ketahui bahwa itu disebabkan oleh rendahnya pengalaman dari peserta didik terkait dengan rokok, minuman keras, dan narkoba. Mungkin itu diperoleh dari ANBK ya, asesmen atau mungkin dari situ mereka mengatakan penyebabnya adalah bahwa peserta didik kami itu terkait dengan rokok, minuman keras, dan narkoba. Kurangnya pengalaman tentang itu ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Kalau kira-kira Bapak sandingkan dengan kondisi nyata di sekolah, apakah Bapak merasa analisa tersebut sesuai atau cocok gitu Pak dengan keadaan yang sebenarnya? Untuk situasi di sekolah, menurut ulun tidak ada siswa yang terlibat dalam kegiatan narkoba, merokok maupun minuman-minuman keras. Tapi apakah untuk di luar ketika mereka sudah berada di masyarakat, anak-anak itu apakah mereka itu ada yang terlibat? Kami belum menyelidiki lebih jauh. Terus kalau misalnya melihat latar belakang seperti itu tadi ya Pak ya, menurut Bapak bagaimana kira-kira langkah-langkah yang perlu dilakukan agar nantinya terjadi peningkatan gitu Pak pada rapot pendidikan sekolah Bapak? Berdasarkan saran dari di rapot pendidikan itu, kami disuruh membenahi tentang peningkatan pengetahuan atau kompetensi guru-guru kami ya, bagaimana terkait dengan kompetensi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan narkoba, itu apa yang disampaikan oleh rapat pendidikan. Kemudian rencana kami juga akan melakukan sosialisasi atau pendampingan kepada guru-guru tentang penanggulangan pencegahan tindak kekerasan dan narkoba yang mungkin akan dilaksanakan di sekolah kami. Dalam kedepannya Bapak akan melakukan
masih diawali dengan sosialisasi kepada guru-guru terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Iya, sosialisasi pada Nah, guru. tujuan akhirnya nanti gimana Pak? Dari rencana tersebut, istilahnya target akhirnya. Target akhirnya guru-guru memiliki kompetensi atau pemahaman tentang pencegahan tindak kekerasan, kemudian bagaimana itu dipraktekkan ke siswa sehingga dapat memperbaiki rapor pendidikan mengenai pencapaian indikator ini, Bu. Jadi fokusnya tadi kepada capaian indikator tentang iklim keamanan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah di awal tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak ingin mengetahui apakah indikator yang Bapak pilih sudah sesuai gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Iya. mungkin ada permasalahan Pak dengan indikator yang Bapak pilih sebelumnya? Ya di PMM kita memilih kemarin adalah bagaimana menjabarkan praktek baik mengenai kepemimpinan pembelajaran, Bu. Rasanya itu indikator yang kita pilih. Itu juga didasarkan juga dengan raport pendidikan, mungkin ada yang masih juga rendah tentang kualitas pembelajaran, tetapi ternyata yang paling rendah di raport pendidikan memang iklim keamanan sekolah. Jadi apakah saya harus memilih sesuai dengan yang paling disarankan oleh raport pendidikan atau memang paling rendah itu yang harus ditindaklanjuti, atau apakah saya boleh memilih indikator lain misalnya tentang tetap tentang kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Seandainya gitu Pak, seandainya Bapak memilih tadi peningkatan kualitas pembelajaran, apakah itu memiliki kemungkinan juga akan berdampak terhadap peningkatan iklim keamanan di sekolah? Bisa jadi, Bu, kalau kualitas pembelajarannya meningkat, mungkin akan berdampak juga pada peningkatan iklim keamanan. Tetapi ya bisa jadi itu, Bu, karena apabila pembelajarannya bagus, tertib, mungkin iklim keamanannya juga bisa terjaga, Bu, dengan baik. Jadi kita sampai pembicaraan ini kira-kira mungkin ada sebuah ide dari Bapak terkait dengan tadi apa yang sudah dipilih di PMM gitu, kemudian kondisi yang real di raport pendidikan yang capaian terendah tadi, mungkin ada sebuah ide baru mungkin Pak? Untuk indikator yang saya pilih di PMM itu tetap mungkin dilaksanakan, kan, tetapi nanti bahwasanya bahwa pembelajaran itu kalau bisa juga memasukkan tentang pemahaman tentang tindak kekerasan ini, Bu. Jadi sehingga dalam pembelajaran ada tujuannya, misalnya dia menginginkan anak itu karakter seperti apa, tapi di situ dicoba untuk dimasukkan dalam rencana pembelajaran guru begitu. Diinclude di pembelajaran. Iya, diinkludkan di pembelajaran bagaimana guru dapat supaya meningkatkan iklim keamanan sekolah ini. Kemudian tapi sebaiknya memang juga tetap dilaksanakan kegiatan sosialisasi atau peningkatan kompetensi guru dulu terhadap pengetahuan terhadap penanggulangan tindak kekerasan dan narkoba ini, Bu. Jadi tadi pilihannya untuk PMM-nya tetap pada indikator awal gitu Pak ya, yang sudah dipilih untuk peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi di dalamnya Bapak menginkludkan tentang tindak pencegahan kekerasan, kemudian pengenalan atau sosialisasi tentang dampak dari narkoba dan lain-lain gitu ya Pak ya. Rencananya seperti itu, Bu, kalau boleh dilaksanakan hal itu. Itu sangat boleh sekali Pak. Dan sejauh apa kira-kira Bapak yakin bahwa apa yang Bapak rencanakan ini akan berhasil gitu Pak?
Eh, ya mudah-mudahan berhasil ya. Kalau sejauh apa, saya rasa kalau itu dilandasi dengan kesungguhan, kemungkinan akan dapat berhasil dengan baik, bahwa iklim keamanan di sekolah kita akan semakin meningkat itu. Atau mungkin kita tetapkan gitu Pak indikator keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak buat tadi. Oh gitu ya, maksudnya Ya. Bapak akan mengatakan bahwa rencana Bapak itu berhasil kalau begini-begini. ya, kalau saya melihat di bahwa kegiatan dari rencana pembelajaran dari guru-guru sudah minimal 80%, 70% ke atas menginkludkan itu. Kemudian ketika saya melaksanakan observasi praktek kinerja guru, saya juga melihat bahwa hal itu sudah dilakukan oleh guru. Jadi tadi indikator keberhasilannya adalah 80% guru menerapkan atau menginkludkan itu di dalam pembelajaran gitu Pak ya. Iya, Bu. Kapan kira-kira ini akan mulai dilaksanakan Pak? Secepatnya Bu, kemungkinan Oktober ya, September, Oktober, November lah, sekitaran bulan itu. Ini sudah September, masuk September, Agustus berapa? Agustus ya. Nah ya. Di September ini. Kalau memungkinkan, apakah bisa? Ya, kita usahakan Bu di bulan September ini nanti kita lihat kondisi. Untuk perencanaan pembelajarannya gitu Pak ya? Ya, untuk perencanaan pembelajarannya paling tidak. Pembelajaran Ya. guru-guru, jadi mereka membuat rencana pembelajaran yang menginkludkan tadi mengenai pencegahan tindak kekerasan, kemudian sosialisasi narkoba, rokok, minuman keras dan sejenisnya, gitu ya Pak ya. Ya. Baik, mungkin setelah kita melakukan pembicaraan yang berapa menit tadi ya? Mungkin ada sekitar 10 menit. Ya. Apakah Bapak merasa kita sudah mencapai tujuan awal tadi yang Bapak harapkan, yang diungkapkan di awal? Oke Bu, rasanya sudah bisa tercapai terhadap permasalahan tadi, bahwa tetap apa yang saya pilih saya laksanakan, kemudian akan saya kaitkan dengan sesuai dengan rekomendasi dari rapat pendidikan di sekolah saya. Mungkin dukungan apa yang Bapak perlukan untuk melaksanakan kegiatan ini nantinya? Yang jelas, karena ini adalah audiennya adalah guru ya, pesertanya adalah guru, kami minta dukungan dari semua guru bahwa mereka siap melaksanakan perencanaan pembelajaran yang seperti dimaksud pada rapat pendidikan kita. Kalau hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi Pak, apa kira-kira? Untuk hambatan yang sangat pertama sekali adalah pengetahuan atau kompetensi dari guru-guru terhadap penanganan dari tindak kekerasan atau keamanan dari iklim sekolah itu. Ya mungkin di sini kita perlu mencarikan pemateri atau semacam melalui UPT yang memberikan pengetahuan kepada guru-guru kita tentang bagaimana upaya membenahi tindak kekerasan ini, Untuk iklim keamanan sekolah. iklim gitu keamanan ya. sekolah ini. Iya. Jadi itu mungkin termasuk dukungan yang diperlukan juga nantinya Pak ya. Iya. Adanya narasumber. Adanya narasumber yang kita agak kesulitan, mungkin ada informasi-informasi yang harus kita cari dulu, di mana siapa yang bisa atau bagaimana proses pengembangan kompetensi guru di bidang ini dulu. Baik, untuk itu insya Allah saya juga siap membantu nantinya Pak untuk pelaksanaan program itu, karena ini adalah program kita bersama ya untuk sekolah kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan dengan segera dan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya pembicaraan kita.
Dan kita lihat di 1 bulan ke depan, di bulan September, mudah-mudahan ini sudah bisa terlaksana. Iya Bu, siap. Ya. Iya. Terima kasih Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.